Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman TJ Wisata. Kembali lagi dengan saya Teja. Sudah mulai belum ya? Ini udah connection belum ya? Coba ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik lagi deh. Tadi takutnya agak-agak nggak connection. Takutnya. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung di diskusi malam ini yang hari ini tema diskusi kita itu tentang umroh backpacker atau haji backpacker. Jadi umroh dan haji backpacker ini saya akan mengundang dengan salah satu narasumber yang dimana beliau adalah pakarnya pebisnis umroh backpacker. Oke, sebelum saya sebelum saya Nah, Ibu Butetnya sudah bergabung. Sebelum saya tuh jadi jerimet deh. Sebelum saya kontak narasumbernya, saya mau mengucapkan dulu karena ini masih dalam suasana Idul Fitri. Saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari raya yang sedang kita hadapi dengan berbagai macam pandemi ini kita bisa mengambil hikmahnya dan semoga cepat selesai, berakhir dan bisa kembali normal seperti sedia kala. Ya. Halo Mbak Indah Susi, Mbak Rina, Mas Erwin, selamat bergabung ya teman-teman semuanya, Mas Armando Fauzan, halo Mbak Murni Utami, siapa Mbak Siawung ya. Oke, ya Mbak Murni apa kabar? Jadi hari ini temanya yang seperti saya infokan sebelumnya bahwa kita akan membahas bagaimana step-stepnya caranya umroh backpacker ya, umroh atau haji backpacker. Jadi kalau kita itu kalau bukan seorang traveling lah, misalkan orang awam lah ya gitu. Kalau umroh kan sepertinya hanya jalur melalui legacy gitu atau melalui travel agent. Nah, bagaimana caranya supaya umroh backpacker ini menekan budget, menekan biaya, masih melewati dengan travel agent, tapi dengan memaksimalkan biaya seminimal mungkin. Siapa sih yang nggak mau umroh? Pasti semua muslim dimanapun di dunia ini pasti pengen banget umroh atau haji. Jadi kalau saya umroh tuh 2017, saya pengen banget, cita-cita pengen naik haji satu keluarga. Teman-teman juga semoga kita aminkan, ini doa yang baik ya. Jadi semoga semuanya yang ada di sini cepat-cepat naik haji, atau kalau nggak naik haji mungkin bisa umroh sesegera mungkin ya. Oke, daripada saya berbicara panjang lebar, mendingan saya akan join dengan narasumber ya. Mana nih narasumbernya ya? Tadi kayaknya sudah mulai agak sudah join ya. Ibu, oke, saya telepon dulu ya. Halo, bentar. Saya telepon dulu narasumbernya ya, karena sepertinya masih belum tergabung. Oh, udah tergabung. Oke, kita tunggu masih connection dengan narasumber kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu walaupun di dunia maya. Belum pernah ketemu live kita langsung ya. Belum pernah ketemu. Saya sudah sangat mendengar tentang UBP, luar biasa. UBP sangat menginspirasi banget gitu kan. Ya, saya pernah satu dengan Teja Wisata. Ya, gimana? Saya pernah satu pesawat dengan Teja Wisata. Satu pesawat ya sama ini
sama peserta trip wisata ya waktu apa Januari ya Bu ya. Iya, iya Januari. Gimana kabar hari ini? Kabar hari ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nggak kemana-mana, masih di rumah aja. Sudah 3 bulan. Sama Bu, saya juga udah 3 bulan nih di rumah aja. Padahal jadwal padat ya. Harusnya jadwal padat. Iya, Ibu, ini kita Panggil Mbak bicara. Butet aja. Panggil Mbak Butet Iya, aja. iya. Muda Oh gitu iya, kan. Bu Butet ya. Bu Butet, ini kita apa namanya bicara santai, terus kita juga apa langsung tektokan nanti dengan follower kita yang sedang menyimak. Oke. Jadi kalau nanti ada yang apa bertanya, kita langsung jawab aja ya Bu ya. Boleh. Oke. Sebelumnya, bagaimana PSBB Jakarta? Kenapa nggak dengar? Gimana Jakarta sudah mulai aman PSBB-nya? Saya nggak tahu karena sudah 3 bulan tidak keluar. Sudah keluar. Tidak tahu dunia luar. Jadi di kamar aja ya, paling masak Iya, kali ya. Nggak, karena saya tinggal dengan ibu, usianya 70 tahun. Jadi nggak berani kemana-mana lah. Kita lebih baik mencegah lah ya Bu ya. Betul. Bu Butet, ini orang itu penasaran banget sama yang namanya umroh backpacker, haji backpacker gitu. Saya belum pernah haji, saya minta doanya kepada satu keluarga saya. Oke. Jadi apa saya umroh 2017 gitu. Kita bahas gimana sih apa bedanya umroh backpacker sama umroh biasa. Oke. Waktu itu tahun 2017 umrah pakai travel ya? Iya, pakai travel saya. Oke, kalau pakai travel itu kan berarti jadwalnya sudah tentu, ditentukan oleh travel dong. Betul. Terus hotelnya juga travel sudah tentukan. Betul. Terus teman-temannya kita bahkan nggak tahu siapa, nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Sama sekali. Kenalnya ketika manasik atau ketika di bandara. Kenalnya pada saat di airport. Iya, ketika di airport gitu kan. Nah, pesawatnya juga sudah ditentukan. Yes, exactly. Yeah. Nah, itu yang tidak itu yang bisa dicarikan solusinya di umrah backpacker. Okay. Jadi kalau di umrah backpacker itu jadwal kita bisa tentukan sendiri. Okay. Pesawat bisa milih mau pakai pesawat apa, monggo asal ada duitnya. Lalu hotelnya juga bisa milih mau yang bintang 5 boleh. Yang murah-murah sekamar ber-8 juga bisa, gitu kan. Dan kita bisa milih teman-teman kita siapa yang untuk berangkat itu. Oke, gitu. Jadi biasanya kan kalau saya umroh 2017 lalu itu, misalkan 30 orang baru jalan, ya kan Bu ya? Ya. Atau saya mungkin ikutan kloter yang udah siap jalan. Kalau belum siap jalan, artinya saya harus menunggu kloter yang akan jalan dulu. Ya kan, seperti itu lah. Karena ya gitu. Nah kalau umrah itu bisa sendiri, berdua deh, minimal berdua, jangan sendiri. Bisa berdua, suami istri berdua saja boleh, bisa. Iya, bisa. Pernah ada satu suami istri mau honeymoon di sana berdua aja, nggak mau diganggu dia. Serius. Oh my god. Ini saya baru dengar nih kalau cuman berdua acceptable gitu karena kan ya 20 30 ya biasanya kan Bu ya. Gitu. Jadi kalau 2 orang, 3 orang otomatis kan itu kalau apa namanya sebagai orang awam kan budgetnya kan dong Bu. Ya, jadi artinya begini, ini umroh dengan kita bisa mengatur sendiri jadwal keberangkatan, itu bedanya umroh backpacker dengan yang lain, dengan umroh yang reguler ya. Tapi untuk kos itu pasti menyesuaikan. Gitu, pasti menyesuaikan. Artinya gini, ada orang yang, Mbak, aku mau umrohnya tapi nanti nunggu tiket murah ya.
Oke. Saya sendiri dengan ibu dan adik-adik dan juga teman-teman yang lain itu dapat tiket promo 1,3 juta PP. Oke. Gitu. Nah, Satu ini koma yang tiga. kita ambil. Ya. Ini yang kita ambil. 1,3 PP ya. Betul. Berarti kalau 1,3 juta, berarti kalau misalkan saya misalkan punya keluarga 10 orang harusnya bisa berangkat ya, Bu Butet? Bisa, bisa. Ya, bagaimana di sana akomodasinya dengan kapasitas hanya 10 orang saja? Iya. Oke. Saya sebelum ngomong akomodasi, saya bahas transportasi dulu ya. Karena kalau di dunia travel kan pasti tahu bahwa komponen paling besar itu di tiket. Ya, Ya, exactly. nah, artinya umroh backpacker ini akan bisa jauh lebih murah kalau kita dapat tiket-tiket promo. Oke. Gitu. Itu intinya ya. Tapi itu akan jadi membengkak. Tadi sudah dibahas ya, membengkak ketika ternyata hanya cuma berdua, minta hotelnya bintang 5 itu pasti bengkak ya. Artinya yang perlu ditekankan di sini adalah umroh backpacker ini umroh gitu yang pengurusannya melibatkan jemaah. Oke. Gitu. Jadi intinya itu. Nah, mau yang murah sekali juga monggo. Mau cari yang tiket murah boleh. Yang hotelnya 2 kilo dari masjid, ayo kita siapkan kalau mau gitu kan. Gitu. Jadi konsepnya itu seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang umrah by request lah. Mau requestnya seperti apa. Gitu. Berarti dua orang nih, misalkan saya sama istri saya gitu kan, berarti saya jalannya dari rumah sendiri tanpa didampingi dengan tour leader ya. Betul, tapi kita briefing dulu ya. Tetap ada briefing. Tetap ada briefing nanti. Bagaimana ketika sudah di Bandara Saudi seperti apa, lalu nanti urusan check-in hotel seperti apa, lalu nanti sampai pulang perpindahan antar kota itu seperti apa, nanti kami briefing dulu. Gitu. Jadi pada saat misalkan saya travel di Bandara Saudi, kemudian tetap akan dijemput sama di sana. Tergantung maskapai. Kalau ada beberapa maskapai yang landingnya di terminal haji itu wajib dijemput. Karena tidak ada transportasi umum di sana. Oke. Tapi kalau di bandara Saudi atau bandara internasional itu taksi kan banyak. Gitu. Jadi begitu keluar saja. Cari taksi sendiri. Itu udah kayak terminal umum di airport biasa ya, Bu ya? Iya. Dan kalau ke depannya nanti bandara ini sudah nyambung dengan kereta, itu lebih gampang lagi ke Madinahnya ya. Tapi sekarang kan belum. Nah, berarti nanti kita menuju ke hotelnya itu dengan transportasi umum, betul? Kalau memang mau kami siapkan bisa. Artinya, Mbak, saya mau tolong dong disiapkan, saya nggak bisa bahasa Arab dan segala macamnya gitu. Kami siapkan, jadi nanti begitu sampai di bandara sudah ada taksi yang menjemput. Oke. Tapi kalau sendiri juga nggak apa-apa. Cari sendiri di sana. Nah, Bu Butet, ada yang nanya nih, ada yang nanya dari Mbak siapa nih? Mbak Ika, sorry, saya ini Mbak. Jadi bagaimana pengurusan visanya Mbak kalau hanya untuk 2 orang? Ya, jadi kalau visa ini sampai detik ini masih diurus oleh travel. Ya. Gitu, sampai detik ini ya. Kita nggak tahu sesudah COVID ini gimana. Nah, artinya kalau ke depannya saya melihat memang kelak nanti Saudi juga akan kemungkinan akan membuka pengurusan visa selain visa umroh untuk orang Indonesia, dan ini sudah berlaku untuk beberapa negara seperti di Malaysia, itu mereka bisa menggunakan visa turis. Oke, jadi sebenarnya yang non-muslim pun bisa ke sana ya, Bu ya? Kalau visa turis bisa, tapi visa turis tidak berlaku untuk Mekah dan Madinah. Aturannya seperti itu. Tapi kalau orang sudah di sana, kadang kita nggak ada perbatasan sih ya yang harus dicek. Oh, pakai ini menggunakan visa turis atau itu menggunakan visa umroh, seperti itu tidak ada. Ketika masuk Mekahnya tidak ada, gitu. Tapi kalau kita memang niatnya mau umroh, ya bagusnya pakai visa umroh.
ya lah gitu Ya, kan. Kita kan ibadah pasti sebaik betul, mungkin persiapan. betul. Nah, visanya nanti diurus oleh kami dari travel. Itu saja, kami Oke, bisa bantu pengurusan visanya. pengurusan visanya. Jadi sebenarnya walaupun 2 orang juga visa tuh tidak ada kuota, sorry tidak ada minimal quantity ya Bu ya. Tidak ada, tidak ada. Karena itu nanti ketika kami bikin manifest, itu kami bisa bikinkan manifest sendiri untuk visanya, untuk 2 orang itu, atau kita gabung dengan manifest grup yang lain juga nggak ada masalah. Yang penting visanya keluar. Oke, oke. Jadi sebenarnya jadi visa itu mau berdua, bertiga, sendiri tetap nanti prosesnya akan digabungkan ya Bu ya dengan yang lain ya. Iya, iya, iya. Kalau untuk 2 orang juga sebenarnya bisa, cuma pengurusan 2 orang itu kan agak butuh tenaga juga lah ya gitu kan. Jadi mending sekalian aja deh dengan yang lain. Gitu. Iya. Karena kan juga budgetnya bisa membengkak kalau cuma 2 orang ya Bu ya. Nggak sih, Iya. sekarang kan serba online. Tinggal kirim email Ya, aja. Ya. iya. Oke, jadi ini ada yang tanya Mbak Hetty, kemudian Mbak Mona, Mbak Lika, minta nomornya Mbak Butet dong. Boleh nanti saya setelah diskusi sama ini, saya nanti infokan IG-nya Bu Butet ya, kayak gitu. Ya. Oh Ibu, oke. Tapi ada tapinya loh. Saya kalau nggak kenal, saya nggak bisa kasih visa, kecuali lewat Teja Wisata. Oh gitu. Jadi harus ada yang tanggung jawab ya. Oh, jadi kalau Artinya misalkan nih, misalkan saya belum kenal sama Ibu gitu kan. Saya boleh teruskan apa Ibu akan terus? Saya akan kepo Facebooknya dulu. Oh, Betul, oke. orang muda, betul nggak punya pekerjaan di sini. Artinya ada yang bisa menjamin ke saya bahwa orang ini akan balik, bukan jadi pekerja di sana. Oke, saya paham itu. Berarti memang ini sangat riskan ya Bu ya. Kita harus make sure jadi siapa yang akan tanggung jawab. Oke, saya paham apa yang Ibu maksud dan itu sangat riskan. Oke. Dengan ada Mbak Dewi, kita bagaimana dengan mutawif yang stay pendamping? Ya, pendamping ya di sana untuk urusan ibadah. Jadi gini, kalau misalnya orang ini sudah pernah haji atau umroh, biasanya kan sudah sedikit banyaknya paham tentang ibadah, gitu. Jadi mereka tanpa pembimbing nggak ada masalah. Bahkan ada yang dia sudah haji umroh tapi tetap butuh pembimbing gitu di Saudinya gitu kan. Karena nggak tahu apa yang terjadi nanti misalnya sakit atau di dalam perjalanan dia harus lepas ihram, itu kan ada kaitannya dengan fikihnya. Nah, kami sudah siapkan mutawif baik di Mekah dan di Madinah. Artinya bisa mau milih Mekah saja ada mutawifnya boleh. Atau full dari begitu landing sampai pulang. Tinggal nanti kita berikan 1 orang ini berapa gitu, tinggal dibagi orang yang berangkat di grup itu gitu. Oke, paham. Bu, saya mau nanyanya yang ringkas, simple aja. Saya nih keluarga ada 10 orang Bu, misalkan saya, istri saya, saya sama istri saya, sama adik saya, totalnya 10 ya. Terus kita di luar tiket pesawat karena pasti yang tadi Ibu sebetulnya tiket pesawat lebih dipantau sendiri lebih enak. Betul. Ya. Oke. Katakan saya sudah punya tiket pesawat untuk 10 orang itu berapa biayanya untuk umrohnya di sana Bu? Semuanya lenturnya. Mau berapa hari? Idealnya 7 hari ya Bu. 3 Madinah 4 Mekah ya. Oke. 3 hari 4 Mekah. Terus hotelnya mau di mana? Hotelnya ya karena kita ibadah yang bintang 3 aja. Bintang 3. Jadi nanti hitungannya dengan kami itu adalah butuh berapa kamar. Oke, berarti kalau saya sekeluarga bisa yang sekamar berempat is oke atau sekamar berlima ya? Boleh, selagi memang. Jadi begini, yang jadi masalah di bintang 5 ya khususnya itu adalah masalah air. Jadi artinya kalau memang ditentukan di situ 1 kamar berempat, jangan lebih dari itulah gitu kan. Karena air di sana mahal gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang bintang 3 dan bintang 4 itu ada yang memang 1 kamar bisa diisi ber-6.
Benar, oke. gitu. Bahkan di Hilton, tahu Hilton ya, Hotel Hilton, itu bisa diisi sampai dia ada model villa, itu satu villa bisa ber-25 atau kita ambil satu kamarnya sendiri ber-6 atau ber-8 itu ada. Oke, Tuh. jadi lebih ya Bu ya. Ya, artinya begini, nanti kalau memang karena ini berdasarkan request, kita akan hitung, nggak bisa ada apa namanya harga yang pasti sampai kita tahu dia pakai makan nggak, Oke. pakai mutawif enggak, pakai city tour enggak gitu. Jadi itu memang kita akan ngitung satu persatu gitu. Jadi nggak bisa ada gambaran oh kalau 10 orang 7 hari sekian, nggak bisa. Nah, Gitu. saya mau dikasih ini nggak sih Bu, sekitar ya hanya deskripsi aja. Kemungkinan 4 hari Mekah Madinah ya Bu ya? Bu, ya? Oke. 4 hari Mekah Madinah, Hotelnya, terus dengan saya ambil hotelnya bintang dulu. biar biar followernya langsung tahu harus siapin berapa nih kalau ke keluarga gitu kan. Oke. Nah, Hotelnya di karena hotelnya bintang 3 aja yang biasa-biasa aja. yang murah ya. Oke. Terus Makan standar lah, 3 kali kayak gitu. kalau Terus sedikit agak sulit untuk makan ya, karena untuk catering kan minimal 15 orang. 15 Atau 10 orang. orang Oke. bisa, 10 orang bisa. Tapi apa namanya? Ya. Kenapa? Ya 10 orang mungkin agak sedikit upcharge lah ya. Iya, oke. Saya hitung ya. 10 orang. Kemudian apa namanya standar lah 4 hari sampai 5 hari itu sesuai dengan umroh yang reguler aja gitu. City tournya juga sama ya? Titiknya sama persis gitu. Sama persis, oke. Pakai mutawif juga? Pakai mutawif karena anggap saja kita belum pernah ke sana. Terus apa lagi? Makan pakai ya? Makan 3 hari sekali. 10 orang. 10 orang. 10 sampai 15 gitu. 2103. Saya sebenarnya sudah ada kalkulatornya, cuma harus buka laptop. Oh ya. Saya sudah punya kalkulatornya itu. Iya, ya. Sekarang yang agak mahal karena visa ya. Ya, bisa. Ya. Ini dengan saya tadi ngitung hotelnya itu bintang 4 tapi agak jauh sedikit. Bintang 4 agak jauh sedikit atau bintang 3 tapi dekat. Dengan full service itu saya pakaikan sama mutawif juga, sama ada snack apa-apa segala macam. Itu 485. Murah lah, Bu. 485 tuh murah lah, Bu, gitu kan. Dengan visa sekarang ya nggak tahu nanti bisa naik atau tidak. Visa tuh berapa sih, Bu? Visa sekarang 200 dolar. 200 dolar. 200 dolar. Oke, let's say kalau ini kan kita berbicara tidak antri ya, Bu ya. Nggak pakai antri. Ya, gitu kan kalau kita mau ya betul, kita kan kalau mau umroh kan apa namanya seperti biasa saya kan daftarnya biasanya 6 bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya Bu. Kayak gitu, kayak kemarin gitu ya. Iya, amat. Gitu. Nah ini kan kita sekeluarga kan pengennya kalau bisa hari ini daftar bulan depan udah berangkat gitu kan. Seminggu aja bisa. Seminggu aja bisa. Ini 5 hari bisa. Jadi sebetulnya umrah backpacker ini adalah solusi terbaik untuk orang-orang yang cepat ya Bu ya, tanpa harus antri. Sebenarnya ngantri itu karena kan travel sudah punya jadwal. Betul. Jadi bulan ini, bulan depan segala macam. Bahkan ada travel mungkin dalam 1 tahun itu 1 musim itu cuma 2 kali memberangkatkan, makanya nggak nunggu kan begitu. Tapi ada juga travel yang 1 minggu itu beberapa kali keberangkatan.
Oke, gitu. oke. Jadi kalau memang apa namanya tadi dibilang bahwa harus ngantri, sebenarnya nggak perlu ngantri selagi travelnya itu memang ada keberangkatan yang dalam waktu dekat, gitu. Mungkin pada saat saya travelnya ini kali ya, schedule-nya jarang-jarang kali ya. Jarang-jarang, ya jarang-jarang, jarang-jarang. Jadi sebenarnya teman-teman di rumah ya, yang saya tadi jelaskan sama Bu Butet, kalau tadi Bu Butet bilangnya sekitar 400, let's say $500, $500 ya sekitar 7,5 juta plus $200 apa namanya visa, let's say 10 juta lah ya, Bu, kurang lebih lah, more or less ya. More or less 10 Ini sampai tadi, ya. 10 sampai 11 juta lah ya. Gitu. Tapi 10 sampai private jadi 10 orang doang. betul. Ini yang menariknya adalah 10 dengan hanya 10 juta atau 11 juta biaya lentur di luar pesawat, tapi kita hanya dengan keluarga kita sendiri. Gitu. Ini apa lebih privacy gitu kan. Jadi kalau saya hitung-hitung ya Bu ya, 11 juta lenturnya, tapi kita dapatnya privilege karena dengan apa namanya hanya dengan keluarga, privacy. Kalaupun saya dapetin tiket ya adalah sekitar tiket yang 7 juta 8 juta yang reguler lah Bu ya gitu. Kalau kita mengeluarkan dana itu sangat make karena ya dengan uang 20 juta itu sangat make karena kita hanya trip dengan keluarga saja. Ya, dan jadwal bisa pilih sendiri kan? Ada Bisa pilih sendiri. yang pernah minta ke saya berangkat hari Jumat malam, hari Senin sudah sampai Jakarta. Iya betul. Nah, ada lagi teman-teman yang tadi apa namanya salah satu saran atau advice dari Bu Butet bahwa kita sebisa mungkin bisa saling mantau tiket pesawat. Jadi Bu Butet tuh tadi info sama kita pernah siapa ibunya ya, orang tua ibu ya? Iya. 1,3 juta. Oke, 1,3 juta. PP Jakarta Jeddah ya Bu ya. Tempo hari Kuala Lumpur Jeddah. Oh, Kuala Lumpur Jeddah berarti setelah tambah satu Jakarta, juta ya. Jakarta Jeddah tuh murah. Jakarta Kuala Lumpur juga murah lah Bu. Taruhlah 1,200-an juga lah ya gitu kan. Ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan ini kita kalau pinter-pinter mantau harga tiket, yang tadi Bu Butet bilang 2 juta, 3 juta untuk tiket pesawat ya Bu ya? 3 juta lah nggak beda. Tiket pesawat, kemudian tadi lentur 11 juta. Total tuh hanya keluar 14 juta, itu dengan 10 orang hanya keluarga kita saja. Kalau teman-teman lebih dari 20 orang, bahkan itu jauh lebih murah lagi. Betul. Gitu. Betul. Jadi ini penting banget nih teman-teman di rumah. Tadi apa yang Bu Butet bilang bahwa kita harus cerdas dalam memonitor harga tiket promo ya Bu ya. Betul. Oke. Bu, apa namanya kasih tipsnya dong sama teman-teman di rumah untuk tiket promonya. Iya. Jadi kalau untuk tiket promo sebenarnya kan sudah ada grup-grupnya ya. Banyaklah di Facebook, banyaklah grup-grupnya. Yang pertama nanti kalau ada tiket promo cek dulu itu tiket promo atau tiket error. Okay. Kalau tiket error jangan diambil meskipun itu murah ya. Karena itu adalah kita mau cari berkah lah ya. Mau umroh jangan juga kita nyolong. Kan ibaratnya tiket error itu nyolong lah ya. Saya mohon maaf kalau untuk yang tidak sepakat dengan saya, tapi bagi saya itu ibarat rumah yang kebuka tidak dikunci terus kita ngambil barang-barang yang ada di dalamnya gitu kan, nyolong gitu. Nah, jangan. Dan sepertinya audiens saya follower TJ Wisata nggak kena tiket error kayaknya Bu. Oh, iya. bagus. Nah, jadi itu pertama. Terus yang kedua, kalau ada tiket yang promo-promo begitu, jangan mikir 2-3 kali. Karena biasanya tiket promo ini kan begitu ada tiket dalam hitungan hari, bahkan hitungan jam habis. Gitu kan. Kalau ada yang ini ada tiket promo, misalnya TJ Wisata menginformasikan ke
customernya gitu kan. Ya saya tanya dulu ya nanti anak-anak bisa nggak libur, udah habis sudah itu. Oke, Gitu. oke. Jadi langsung Berarti masuk sebetulnya itu. kalau mau tiket promo, jangan banyak mikir, isu aja dulu. Ya, lebih baik kita nyesal sudah beli tiket, nggak dipakai, ketimbang kita nyesel nggak beli tiket gitu. Padahal kita ternyata bisa waktunya gitu. Jadi Oh, agak-agak sulit tiket promo ini kalau untuk orang yang mungkin susah cuti gitu ya. Itu susah lah gitu. oke, Karena kita nggak tahu kapan adanya, kapan bisa terbangnya gitu. Udah hajar aja oke, dulu. oke. Apa namanya yang mau saya tanyakan adalah Teja Wisata kan memang travel non umroh ya, gitu. Jadi kalau mau umroh sepertinya memang harus ada legacy tersendiri ya Bu ya. Ya, ya, ya. Tapi kalau untuk marketing bisa, untuk Nah, marketing bikin grupnya, nanti kami yang bantu untuk visanya, monggo boleh. itu Bu yang mau saya tanyakan. Jadi beberapa customer saya itu info kalau kita bikin grup mandiri, maksudnya nanti kita mereka yang akan rent tiketnya, lalu UBP yang akan meng-rent semua lenturnya. Bisa, boleh, boleh, bisa diatur, bisa diatur. Jadi sebetulnya siapapun nggak cuma Teja Wisata aja ya Bu ya gitu. Jadi follower Teja teman-teman di rumah yang punya grup misalkan 10, 15 orang, 20 orang sebenarnya bisa mengeren sendiri tiketnya lalu menyerahkan semuanya ke UBP ya Bu ya. Ya, bisa, bisa, insya Allah bisa. Kalau begitu kan berarti kayak saya harus kepo dulu Facebooknya lagi, kayak tadi saya bilang kan. Pokoknya tunjukkan ke kami bahwa ini ada yang tanggung jawab bahwa mereka pulang, itu aja sih sebenarnya. Bu, saya mau tanya dong, tadi Ibu kayaknya mengenai kepo-kepo, apakah ada kasusnya Bu? Ada, saya rugi. Karena dia kabur, jadi ternyata dia punya suami di sana, nggak bilang sama saya. Di perjalanan bareng, satu kamar dengan adik saya, begitu pulang pas dilihat kok orangnya nggak ada dan ternyata kopernya itu kosong. Jadi kita nggak tahu dia keluarkan itu barang-barang semua, kita nggak tahu, tapi kopernya masih ada, dalamnya kosong. Oh ya, mungkin pada saat ngeluarin barang, pada saat nggak ada orang kali ya? Atau mungkin dia ke masjid bawa 3, kan kita nggak tahu. Betul, betul. Nah, jika seandainya Ibu menghadapi customer seperti itu, apa konsekuensinya buat Ibu? Konsekuensi bisa jadi visa kami tidak bisa di-apply lagi sampai bayar, ya, ya, sampai bayar ada biaya denda gitu kan, atau orang ini memang dipulangkan gitu. Makanya kalau saya lebih cenderung kalau memang mau, Mbak saya mau extend misalnya gitu kan, lebih dari 1 bulan misalnya gitu, oh jangan pakai visa umroh tapi pakai visa yang lain. Oh, oke. Lalu pada saat kemarin Ibu menghadapi seperti itu, apakah Ibu lapor ke KBRI atau bagaimana, Bu? Yang jelas saya banyak belajar dari kejadian itu. Jadi kalau dulu kan yang penting orang bayar kami urus begitu. Tapi kalau sekarang nggak, harus ada perjanjian di depan bahwa orang ini akan pulang. Oke. Gitu. Dan itu keluarganya yang di Indonesia tahu. Jadi kalau memang terjadi sesuatu sesudah itu ya keluarganya yang harus tanggung jawab gitu untuk bayar. Gitu. Oke. Jadi teman-teman di rumah ini benar-benar kita informasikan sangat penting banget. Teman-teman jika ada yang bekerja atau memanfaatkan visa umroh atau visa turis untuk bekerja di luar negeri, ini sangat hati-hati, jangan melakukan hal itu karena kasihan travelnya ya Bu ya. Iya, karena ini kan azas kepercayaan ya. Saya bantu teman-teman untuk bisa umroh, tapi tolong juga bantu saya gitu kan untuk pulang gitu. Jangan jadi TKI atau TKW di sana. Oke. Bu, ini kalau berbicara umroh, saya tadi yang umroh backpacker ini sepertinya sudah sangat paham. Karena kalau kesimpulannya sebetulnya umroh backpacker ini adalah sama seperti tur biasa, hanya nanti di sananya pada saat arrival di Saudinya akan dijemput sama mutawif, ya, gitu. Ya, bisa dijemput, bisa tidak, tergantung dari nanti requestnya seperti apa.
gantung requestnya karena umroh backpacker ini tidak tidak tergantung sesuai dengan jadwal dari travel. Jadi sponsor kita ya. Yes, betul, 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 betul Pak Teja. Saya paham dengan umroh, semoga teman-teman juga paham di rumah. Saya sekarang masih belum ada bayangan tentang haji backpacker. Ibu mau tahu haji backpacker? Mau tahu atau mau tahu aja? Mau tahu banget? Mau tahu banget. Mau tahu banget. Jadi saya akan jambarkan konsepnya ya. Tapi nanti teman-teman terserah mau ikut travel mana segala macam. Tapi ini sebenarnya konsepnya begini. Jadi haji itu kan kalau kita ikut pemerintah itu ngantri ya. Yang reguler di Jakarta itu 20 tahun, kurang lebih 18-an tahun begitu. Ya. Yang plusnya itu kurang lebih di atas 5 tahun. Naik turun, memang itu naik turun. Nah, ada yang kita bisa pakai visa haji, menggunakan visa haji, tapi kita mengajukannya langsung ke Saudi. Jadi tidak menggunakan kuota Indonesia. Jadi tidak melalui pemerintah Indonesia, kita langsung ke Saudi. Nah, itu ada visanya, namanya visa haji. Memang kalau dilihat dari harga, memang ini tinggi sekali ya, tidak cocok dengan istilah backpacker yang murah gitu ya. Karena visanya saja sudah mahal gitu. Cuma kalau kita menggunakan visa ini, kita bisa berhaji tanpa ngantri. Lalu nanti di Saudinya itu kalau untuk 3 tahun yang lalu itu kita tidak harus sewa hotel, jadi mau nginep di rumah saudara juga bisa. Gitu. Ketika hajinya juga mereka menyiapkan si fasilitas untuk transportasi antar jemput Arafah, Musdalifah, Mina seperti itu sudah include. Tapi tahun ini itu dari paketan itu sudah dimasukkan biaya untuk apartemen. Gitu. Jadi kalau saya lihat dari penjelasan Ibu, sebenarnya kan kita tahu lah haji itu antrinya lama banget ya Bu ya, 20 tahun gitu, yang reguler. Kalau untuk yang mahal sekalipun bisa 5 tahun gitu kan. Jadi Ibu ini adalah memberikan jalan pintas bagaimana kita bisa haji secara cepat dengan menggunakan visa khusus. Betul Bu? Iya, visanya khusus dari Saudi, tidak lewat pemerintah Indonesia. Visanya khusus dari Saudi tanpa melewati pemerintah Indonesia. Lalu berapa Bu harganya Bu? Nah, kalau untuk yang haji backpacker itu tiket pesawat lagi-lagi beli sendiri. Oke. Ya, itu ya. Karena kalau untuk menggunakan penerbangan yang reguler, yang grup, itu kalau untuk haji itu mahal sekali. Mending kita beli yang FIT lah, itu lebih murah gitu kan. Nah, jadwal juga bisa diatur sendiri, mau 40 hari di sana bisa gitu kan, mau cuma 12 hari bisa gitu. Nah, artinya kami bisa lihat jadwalnya saja, artinya jadwal landing dan jadwal terbangnya lagi gitu kan, itu bisa diatur. Nah, artinya nanti kami hanya menyiapkan visa dan paketan ketika di sana ini yang sesuai dengan sistem. Jadi ada sistemnya, ketika kami ngambil visa, itu ada sistem mau ngambil hotel di mana, itu ada. Gitu kan, nanti di Madinahnya hotel di mana itu ada. Jadi kami bantu untuk pengurusannya itu, sementara tiket pesawat masing-masing. Oke, jadi untuk total harganya di luar tiket pesawat itu berapa Bu? Visa haji khusus itu? Kalau saat ini jangan kaget. Soalnya mahal banget. Itu untuk visa dan paketan, kami nyebutnya Masair namanya ya, paket Masair. Ya, sama biaya antar kota. Jadi karena kita tidak pegang paspor sendiri, untuk keluar kota itu sudah disiapkan kendaraan. Jadi kita ajukan dulu nanti ke ke maktab namanya gitu kan. Nanti mereka yang akan menyiapkan kendaraan kita. Jadi bukan saya. Jadi memang sudah paket include semua itu. Itu kalau di total tahun kemarin kurang lebih 9.500 sampai 10.000 dolar. $10.000 ya 130 juta lah. Ya, kurang lebih 140 sekian juta. 40 juta itu untuk berapa hari?
Kalau untuk paketannya, mereka menyiapkan paketan di sana 25 hari. Oh, Ya. sebetulnya worth it ya, worth it Cuma sih kalau tanpa makan. Mereka sorry? hanya menyiapkan tanpa makan. Oke, Tanpa makan. oke. Bawa stiker aja Jadi lah. ya, tapi kalau saat haji makan gampang lah, Bu. Banyak. Gampang Gitu. ya. Jadi sebetulnya teman-teman di rumah yang Bu Butet sampaikan ini adalah jalur haji tanpa menunggu lama gitu. Jadi yang ini saya juga baru tahu sih Bu kalau ada jalur khusus begini. Namanya mas apa ya, Bu? Kami nyebutnya sih Haji Furodah. Haji Visanya Furoda apa itu, Bu? Furodah itu artinya mandiri atau sendiri. Oh, oke. Jadi ini yang mau saya tadi mau saya bilang sama Ibu Bu. Jadi sebenarnya itu haji tanpa ikut waiting list pemerintah, ini namanya haji mandiri sebetulnya gitu kan. Karena Iya, kita sendiri gitu. Jadi sebetulnya banyak ada cara tanpa harus menunggu pemerintah kuota dari pemerintah dengan menggunakan jalur haji furoda atau jalur haji mandiri dengan biayanya sekitar 10.000 US dollar. Ya, tapi itu tidak ada yang dampingi dari Indonesia ya. Betul-betul sendiri. Ya. Jadi bukan sendiri. Jadi 10.000 US dollar itu sekitar 150 juta, tapi kita tidak perlu menunggu bertahun-tahun bahkan 20 tahun. Yes, ya. Betul. Jadi sebetulnya kalau buat saya itu sih make sense ya, Bu. Make sense gitu. Memang ini saya barusan baca dari Mbak Yusmi ini. Jadi kalau untuk mahal atau murah itu 80 juta, Bu. Iya betul. Karena begini, mereka kan harus menyiapkan makan. Ya. Dan hotelnya tidak di apartemen dong. Ya. Nggak mau mereka pakai hotel apartemen, pasti pakai hotel yang bagus. Artinya yang sudah dibudgetkan untuk apartemen tidak dipakai. Anggaplah uang hangus, karena itu memang paketan dari pemerintah Saudi kan, gitu. Lalu harus memberangkatkan ustadz. Nah, uang sakunya, mutawif di sana, itu kan mahal, gitu. Jadi saya jawab pertanyaan dari Mbak Yuli, kenapa beda dengan travel lain? Karena memang kalau untuk haji backpacker ini, kami cuma ngurus visanya saja, sama masa air di sana saya lepas. Gitu. Jadi sebetulnya kalau haji itu nanti bisa ikut kemana aja apa gimana, Bu? Karena saya belum pernah haji gitu kan ya. Saya mesti agak bingung. Jadi gini, saran saya sih kalau emang belum pernah haji, mungkin gabung-gabung lah ya dengan beberapa orang, terus kita yuk berangkatin siapa gitu, atau yuk ngambil ustadz di sana deh gitu kan. Modelnya seperti itu kalau belum pernah haji. Jadi sebenarnya kalau kita ada 10 orang bisa patungan lah buat pendampingnya ustadznya, Bu ya. Bisa. Tapi ini dengan kenapa? Transportasinya gimana, Bu? Di sana sudah ada jadi gini, harga itu sudah harga visa, lalu harga yang di apartemen di sana, lalu sudah ada harga untuk transportasi. Jadi 10.000 US dollar itu pokoknya udah total semuanya exclude makan lah ya, Bu ya. Exclude makan, dan kalau memang teman-teman ini punya jadwal tiket yang tidak sama dengan jadwal hotel, mau nggak mau harus keluarkan biaya lagi untuk hotelnya. Karena mereka kan sudah punya jadwal kan? Mereka sudah punya jadwal itu. Masuk Mekah tanggal berapa, Madinah tanggal berapa itu sudah ada jadwalnya. Betul. Berarti memang ini kita benar-benar harus haji furoda ini harus persiapannya harus matang karena kita ini benar-benar mengurusnya secara mandiri ya, Bu ya. Ya, kecuali ngambil paketan dari travel, nah itu mahal. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada sih, Bu, di Jogja juga ada travel jalur khusus
Tapi saya baru baru tahu sih namanya Furoda ini gitu. Cuman saya dengarnya apa namanya sekitar ada jalur khusus 300 juta gitu. Yang tadi Itu sebenarnya Ibu mungkin yang bilang bintang 5 ya. Itu yang mungkin yang bintang 5. Jadi mungkin hotelnya vaksin. dipindah ya. Hotelnya dipindah ya. Mm-mm. Oh, itu mahal Iya, banget. iya. Itu mahal banget. Jadi sebetulnya Bu, kalau saya pribadi apartemen sih cukup-cukup aja ya gitu kan. Kan kita mau Iya, apartemennya ibadah. bagus. Apartemennya Iya, bagus kok. iya pasti. Kita juga kan maksudnya mau ibadah ya di sana gitu kan. Mm-mm. Kita kan lebih banyak apa namanya di masjid juga ya Bu ya. Ya, karena memang kalau untuk yang haji backpacker, saya punya syarat. Pertama, orang itu sudah pernah umroh. Oke. Ya, artinya untuk bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, mereka sudah dapat bayangan lah, gitu ya. Itu. Terus yang kedua, mereka aktif paham gadget lah. Artinya kalau nggak ngerti-ngerti, tinggal telepon, apa video Ya, ya. call seperti itu lah kan, gitu. Tapi untuk yang tua-tua, saya tidak sarankan. Nanti Ya. hilang sih Pak. Jadi sebetulnya Bu, kalau saya kan ibu saya udah sepuh nih misalkan, sebetulnya saya atau Dampingi boleh. teman-teman di rumah, Ada ya, pendamping jadi ya. boleh sih bawa yang udah sepuh orang tuanya. Yang penting ada pendampingnya yang muda Iya, gitu. Ya, betul, betul. Tapi karena ada kan kalau udah resiko. Ada resiko di kalau haji backpacker model seperti ini. Jadi kalau haji furodah itu kan nama visanya ya. Nama visanya pakai visa furodah, tapi hajinya bisa betul. backpacker, bisa dia ngambil paket dari travel. Gitu kan. Nah, itu yang Oh, harga pasti beda gitu. Nah, syarat resikonya adalah karena kita tidak lewat Kemenak, ya, maka sebagai jemaah haji kita diakui oleh pemerintah Saudi, oke, tapi tidak diakui oleh Kemenak. oke. Gitu. Artinya kalau terjadi sesuatu di sana, Kemenak angkat tangan. Tapi kita bisa memakai asuransi kan ya Bu? Betul. Banyak jalan menuju Roma. Itu solusinya. Banyak jalan Roma gitu kan. Ya, sama aja ketika kita pergi jalan-jalan ke luar negeri biasa, kita kan juga pakai asuransi, kalau ada Yes. apa-apa. Kan? Ya. Jadi kalau di sana juga kan pemerintah sini nggak bisa bantu juga gitu kalau sakit-sakit ya kan. Kita Ya, pakai asuransi. Jadi, ini menarik banget nih teman-teman di rumah ya. Jadi Bu Butet luar biasa, ini namanya benar-benar bermanfaat. Saya juga baru tahu ya, itu ada beberapa jemaah itu, ada Pak Malik. Oh iya Pak Malik Widya, Assalamualaikum BP jamaahnya Ibu ya. Oke, teman-teman di rumah ini menarik banget apa yang disampaikan sama Bu Butet bahwa untuk teman-teman yang mau ibadah haji tanpa melewati jalur resmi pemerintah bisa menggunakan jalur khusus haji furoda atau jalur khusus haji mandiri kayak gitu. Bu, saya mau tanya dong Ibu berapa kali umroh atau berapa kali haji sih? Sekarang Bu. Kalau haji baru 10. 10? Umrohnya berarti setiap perjalanan umroh ya? Nggak tahu, tapi adalah di paspor kan bisa dilihat berapa kalinya. Oke, dari ke-10 haji itu Ibu pernah pakai jalur khusus juga? Iya, saya awalnya kan KBIH. Jadi almarhum ayah itu punya KBIH, jadi saya berangkat lewat KBIH reguler pemerintah. Jadi sudah diatur semua oleh pemerintah. Tapi pernah juga saya pakai yang Haji Plus. Waktu itu saya bimbing jemaah Haji Plus. Dan terakhir saya pernah pakai tapi ini jangan dicontoh ya. Pakai visa non haji. Itu saya pernah. Dan itu deg-degannya luar biasa. Tapi aman-aman aja ya? Alhamdulillah aman, tapi yang kena penjara juga banyak.
Aduh, serem deh, jangan deh. Jangan. Ya, Saya aja deg-degan gitu kan. Saya waktu itu udah pasrah, wah kalau udah ketangkep pulang ke Indonesia lah sudah. Gitu. ya, betul, betul, betul. Oh, gitu. Yang terakhir saya pakai visa furodah. Jadi sudah 4 jenis cara ya, cara haji yang pernah saya lakukan gitu. Oke, 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 oke. Bu, saya mau nanya nih, Ibu semenjak kapan sih mulai di konsum di umroh backpacker ini? Kalau umroh backpacker sih sebenarnya baru karena background saya sebenarnya hanya bimbingan ibadahnya saja. Jadi fokus di bimbingan ibadah, manasik, bimbing jemaah di sana, tawaf dan segala macam. Tapi kalau untuk company-nya itu baru. Company-nya itu baru. Umroh backpacker itu baru UBP itu 2015 lah kalau nggak salah baru in ya. Baru betul-betul boomingnya itu lah 2016 itu kurang lebih. Tapi PT saya UBP baru tahun 2018. Oke, tapi sebelumnya Ibu berkecimpung di dunia travel umroh ini ya? Kalau tentang haji dari kecil sih sebenarnya kayak karena bapak memang punya KBIH. Oh, jadi memang dari orang tua ya Dari orang tua. sebetulnya. Dari orang Ya, tua. udah waris ini ilmu. Oke, oke, ini menarik banget gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuka pikirannya bahwa udah saatnya membuka perspektif bahwa haji itu tidak perlu harus pemerintah. Itu harus membuka perspektifnya sih, gitu kan. Ya, betul, betul. Jadi bisa jangan kolot-kolot banget deh mikirnya. Pilihan Ya, aja gitu, sih gitu. pilihan. Mau ngantri lewat pemerintah juga boleh, mau yang mau cepat juga monggo kan gitu. Betul, pilihan sih, betul. Jadi balik lagi ke pilihan bahwa kalau misalkan mau yang nunggu sambil nabung ya nggak apa-apa ya Bu ya. Bisa, bisa gitu kan. Kalau misalkan ada uangnya apa pengen jalur cepat bisa pakai jalur khusus ini. Ya, Bu, betul, betul. selama Ibu menangani UBP, apakah pernah ada masalah selain yang tadi? Sering. Jadi ada meme di dunia travel umroh ya khususnya ini karena beda banget dengan dunia travel biasa karena kalau yang konvensional itu kan jelas misalnya kita sudah booking hotel di mana ya itu yang kita dapat tapi di umroh ini nggak bisa apa ya alhamdulillah kalau memang kita dapat orang yang amanah di sana. Tapi kalau yang tidak amanah juga pernah dapatkan dijanjikannya hotel apa begitu nyampe sana pindah. Oh serius Bu? Jadi sering banget terjadi kayak gitu? Banget, sering banget gitu. Dan saya berapa kali ngalami gitu. Jadi trial and error sampai mendapatkan siapa yang amanah. Oke. Itu terus pada saat trial and error itu gimana jamaah ada keluhan atau komplain gitu. Nah, jadi saya banyak belajar lah dari dunia umroh ini khususnya karena kan bisa dibilang kalau travelnya ini memang beda dengan konvensional. Tapi yang perlu mungkin saya sampaikan di sini bahwa dunia umroh ini karena kan semua fokus penanganannya itu oleh Saudi. Jadi visanya mereka yang menentukan, mereka yang pegang visa gitu kan, mereka yang punya negara. Pernah satu kali tiba-tiba kedutaan tutup tanpa ngomong. Jadi kayak kemarin gitu. Kemarin itu pas corona itu ya Bu ya? Itu saya kena 2 hari sebelum berangkat, semua udah beres, visa sudah ada, tiket sudah ada, semua sudah ada, tinggal berangkat saja. Itu saya ada 4 cancel ya? Cancel. Nah, kalau kedutaan tutup kan harusnya bisa dong sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, besok kami kedutaan tutup, yang mau berangkat tanggal sekian tolong dimajukan sekarang, kan begitu? Ini nggak ada. Iya. Kenapa ya Bu seperti itu ya? Nah, itu yang Saudi begitu. Termasuk haji ini. Apakah haji ini ada atau tidak? Mau dikasih angin segar lah atau misalnya langsung close nggak ada gitu ya. Ini kan nggak ada.
Jadi sampai sekarang pun kita, bahkan ibu pun yang apa namanya related dengan hajinya pun tidak ada informasi sedikit pun bahwa tahun ini akan ada haji atau enggak ya? Kalau dilihat dari informasi-informasi sih bisa. Kita artinya sekarang sudah dibuka masjid di Saudi, Masjid Nabawi sudah dibuka gitu kan. Lalu ada apa namanya tes-tes lah gitu kan di bandara. Mungkin akan dibuka, cuma kan nggak tahu kita. Nggak tahu. Iya, sampai kapan kita nggak tahu. Jadi memang kalau yang berkaitan dengan Saudi, mereka tiba-tiba buka, tiba-tiba tutup, misalnya begitu. Kita nggak ada yang tahu. Informasi itu sedikit pun nggak ada yang tahu. Oke. Bu, saya balik lagi ke apa visa furoda nih, masih penasaran. Kalau visa furoda itu apa haji furoda itu pasti visanya approve ya, Bu ya? Karena kita tidak ada seperti Saudi apa pemerintah Indonesia ya. Kalau Kemenak itu kan sudah ada kesepakatan OKI 1/1000. Jadi setiap 1000 penduduk Muslim itu ada 1 kuota. Tapi kalau untuk visa furodah begini nggak ada. Artinya memang harus mencari orang yang omongannya bisa dipegang gitu ya. Artinya kalau memang dia bilang saya ada visa 50 misalnya gitu kan. Nah, sistem kepercayaan gitu. Dan itu juga saya beberapa kali juga pernah visanya nggak keluar. Dijanjikan ada ternyata tidak. Ya orang Arab, maaf. Sepertinya nggak cuman orang di negara tersebut, kayaknya kalau orang nggak ada semua negara ada ya, Bu ya? Iya, jadi kalau itu sudah sistem kepercayaan. Oke. Jadi sebetulnya ini apa namanya? Tapi bagaimana dengan sekarang? Ibu sudah mendapatkan orang yang sudah amanah? Kalau sampai saat ini ada, cuma jumlahnya berapa itu yang kita tidak bisa prediksi. Oke. Kalau misalnya apa dia bilang ini kemungkinan 50, berarti kita kira-kira setengahnya lah itu yang benar. Oke. Ya, paham. Oke, Bu, apakah UBP tidak memang di travel umroh aja, mungkin apa tidak ada travel konvensional? Oh iya, kan semua lagi banget kan umroh di umroh plus. Ya, kalau umroh plus yang kaitannya dengan umroh masih ada, misalnya ke Mesir, ke Turki atau ke apa Aqsa gitu ya, itu ada gitu kan. Bahkan beberapa teman tuh sekarang bikin umroh plus Eropa gitu. Tapi kalau UBP masih belum, karena pertama mungkin saya termasuk orang jadul kali ya, masih berpikirnya umroh harus ada kaitannya dengan ibadah. Kalau plus yang kaitannya dengan sejarah Islam lah gitu kan. Jadi sampai sekarang belum bikin umroh plus Eropa atau mana belum gitu. Tapi apa sudah mulai siaran? Oke, teman-teman semuanya, mohon maaf tadi agak sedikit apa namanya terputus ya dengan Bu Butet. Ya, oke. Siapa nih namanya? Saya sekali lagi saya mohon maaf tadi agak terputus dengan Bu Butet, salah satu narasumber kita tentang haji dan umroh backpacker. Saya minta maaf banget nih Bu Butet kalau misalkan masih nonton apa videonya atau live saya mohon maaf tadi keputus gitu ya. Iya Mbak Yusmini keputus nih, saya juga kurang paham. Mungkin ada ininya apa jaringannya kali ya, connectionnya agak keputus. Tapi teman-teman yang belum tadi sempet gabung, apa namanya, saya sudah share di story ya. Jadi teman-teman bisa nonton, kayaknya sudah 1 jam tadi saya ngobrol dengan Bu Butet.
Dan tadi sudah saya share di story, jadi teman-teman bisa melihat atau dari awal sampai akhir tadi sama Bu Butet ya. Gitu. Jadi banyak banget yang tadi Bu Butet sampaikan mulai dari umroh dan haji backpacker itu. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini tentang sharingnya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih untuk ke 340 sekian yang sudah gabung di diskusi umroh dan haji backpacker ini. Kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan ya, teman-teman semuanya. Nah, ini untuk teman-teman yang minta alamatnya Bu Butet, nanti saya akan share di story ya. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.